Nabila Alia Kasta dengan NIM 220620068. Psikologi individual Alfred Adler. Adler lahir di Wina, Austria, tanggal 7 Februari 1870 dan meninggal 28 Mei 1937 di Skotlandia. Adler memiliki riwayat penyakit pada masa kecilnya yang mendorong ia menjadi seorang dokter. Pada tahun 1902, Adler bergabung bersama Freud di dalam psikoanalisis Vienna Society, dan akhirnya si Adler mengeluarkan diri dan memisahkan diri dari Freud karena tidak setuju dengan pernyataan Freud bahwasannya manusia itu faktor utamanya itu adalah dorongan seks dan lebih kepada ketidaksadaran dan masa lampau. Prinsip-prinsip dalam psikologi individual Alfred Adler. Yang pertama adalah perjuangan untuk sukses atau superioritas. Nah, manusia itu dilahirkan dengan kelemahan fisik. Nah, kelemahan fisik inilah yang menimbulkan rasa perasaan inferior, perasaan rendah diri, perasaan ketidakmampuan, ketidakberdayaan, terbatas, seperti itu. Nah, jadi karena ada inferior ini tuh adalah perasaan yang normal terjadi. Justru perasaan inferior inilah yang mendorong kita mengupayakan untuk menjadi sukses, karena kita ingin menutupi rasa inferior kita dengan upaya, namanya itu adalah kompensasi untuk meraih sukses atau superioritas. Yang kedua yaitu pengamatan subjektif. Pengamatan subjektif ini bersifat semu, tapi walaupun pengamatan subjektif ini bersifat semu, dia tetap dapat mendorong kita untuk melakukan sesuatu atau tujuan kita. Atau dalam arti kata lain adalah kepribadian manusia yang dibuat bukan oleh realita, tetapi dengan keyakinan subjektif tentang masa depannya. Nah, prinsip yang ketiga adalah kesatuan kepribadian. Nah, Adler sendiri mengambil kata individual agar melihat bahwasannya individu itu utuh, tidak dapat dipisahkan dan unik. Perasaan, pikiran, dan tingkah laku kita itu tidak dapat dipisahkan. Semuanya mengarah dengan satu sasaran dan tujuan. Nah, prinsip yang keempat adalah minat sosial atau sering disebut dengan interest sosial. Nah, ini itu penting karena ini tuh rasa yang membuat kita sadar bahwasannya kita makhluk sosial, kita bagian dari satu komunitas, kita bagian dari satu gabungan. Nah, jika seseorang yang kurang sehat jiwanya, maka memiliki minat sosial yang sedikit. Inilah yang bisa menimbulkan sisi-sisi negatif dalam satu individu. Minat sosial itu adalah potensi awal kita untuk berinteraksi atau menyatu dengan kelompok kita gitu. Ini minat sosial itu adalah perasaan menjadi satu dengan kelompok. Nah, yang kelima itu prinsipnya adalah gaya hidup atau lifestyle. Ini cara unik setiap individu yang berjuang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukannya. Jadi cara gaya hidup kita itu beda-beda dan unik. Nah, menurut Adler, penggerak utamanya adalah creative self, karena di sini kita dibebaskan untuk membentuk kepribadian kita sendiri yang bisa kita kaitkan dengan sifat asli kita, dengan pengalaman yang sudah kita dapatkan. Tetapi kita tetap bertanggung jawab kepada diri kita sendiri tentang kepribadian kita tersebut. Perkenalkan, nama saya Februari Priza dengan NIM 220620066. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan abnormal. Jadi kita tahu Adler meyakini bahwa manusia adalah gambaran dari apa yang mereka ciptakan atau buat dalam hidupnya sendiri. Jadi gaya kreatif itu membantu manusia sampai batasan tertentu dengan kebebasan menjadi sehat secara psikologis atau tidak sehat secara psikologis, dan untuk mengetahui gaya hidup yang berguna ataupun tidak. Kita tahu dikatakan abnormal ketika individu tidak bisa memiliki minat sosial yang berkembang. Jadi dia lebih memilih dirinya yang ansos atau antisosial, atau menarik diri
dalam lingkungannya itu. Terus yang di dalam abnormal ini ada beberapa faktor eksternal yang menyebabkan ketidakmampuan menyesuaikan diri. Yang pertama itu ada kelemahan fisik. Yang kedua itu ada gaya hidup manja, dan ketiga itu ada gaya hidup terabaikan. Nah, untuk kelemahan fisik atau cacat fisik sudah jelas terjadi karena dirinya yang tidak sempurna, atau mohon maaf bisa dikatakan ada bagian salah satu tubuhnya yang cacat dan dia tidak bisa mengembangkan perasaannya secara wajar. Contohnya seperti saya orangnya bla bla bla. Nah, itu juga akan menjadikan dirinya abnormal. Dan untuk yang kedua itu kan ada gaya hidup yang manja. Orang memiliki minat yang lemah namun memiliki hasrat kuat untuk terus mempertahankan hubungan yang bersifat ketergantungan. Dan yang ketiga itu ada gaya hidup terabaikan. Itu contohnya seperti anak-anak yang merasa tidak dicintai dan tidak diinginkan. Nah, ini kan membentuk pribadi anak-anak yang memiliki gaya hidup terabaikan. Terus yang faktor kedua itu ada kecenderungan pengamanan. Nah, di sini adalah menjelaskan bahwa individu itu memiliki pola perilaku yang cenderung melindungi dirinya ketika merasa tidak siap. Jadi, ada upaya untuk kecenderungan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia menyembunyikan citra diri mereka yang tinggi dan mempertahankan gaya hidup mereka yang saat ini mereka jalani. Jadi, apa yang mereka lakukan itu sebagai perlindungan diri. Perlindungan diri untuk dirinya sendiri gitu. Nah, di sini kecenderungan untuk melindungi diri yang paling umum itu ada sesalan atau excuses atau alasan. Karena yaitu ini adalah individu yang suka mencari alasan. Jadi kalau misalnya nih suatu hal dia lebih suka mencari alasan kayak ngeles saja gitu. Nah, itu dia dikatakan itu ketika bisa dikatakan dia melindungi dirinya dari keadaan tersebut. Nah, kedua itu ada agresi. Dia memakai agresi untuk pengamanan kompleks. Jadi di pengamanan kompleks ini dia melindungi superiornya secara berlebihan, melindungi harga diri yang rentan. Ada tiga macam agresi, yaitu yang pertama itu merendahkan, dan kedua itu menuduh, dan ketiga itu menuduh diri sendiri. Yang pertama itu merendahkan, yaitu kecenderungan menilai rendah prestasi orang lain. Jadi pencapaian orang lain yang dianggapnya itu sepele gitu, kalau pencapaian dirinya dianggap superior. Dan yang kedua itu ada menuduh. Kecenderungan ini menyalahkan orang lain atas kegagalan yang dilakukan dari dia sendiri, tapi yang disalahkan itu orang lain, dan cenderung untuk balas dendam demi melindungi harga dirinya yang lemah itu. Dan untuk yang ketiga itu ada menuduh diri sendiri. Biasanya orang yang seperti ini nih biasanya ditandai seperti menyiksa diri dan adanya perasaan berdosa. Menyiksa diri terjadi pada penderita depresi dan bunuh diri yang maknanya mengamankan agar kekuatan neurotik tidak menyakiti orang lain yang dekat dengan penderitanya. Dan yang ketiga untuk bagian ketiga itu menarik diri, yaitu kecenderungan untuk melarikan diri dari kesulitan pengamanan melalui pengambilan jarak. Dan di sini ada 4 macam penarikan diri, yaitu mundur, diam di tempat, ragu-ragu, dan membangun penghalang. Dan untuk yang pertama itu kan mundur kan, ini prinsip sama. Prinsip ini mirip sekali dengan regresi dari Freud, dan dalam hal ini kembali ke tahap perkembangan sebelumnya yang kurang mencemaskan gitu. Dan untuk yang kedua itu diam di tempat, mirip dengan fiksasi dari Freud yang untuk menghambat perkembangan normal gitu kan. Untuk ini seperti orang yang diam di tempat, tidak bergerak kemanapun gitu, menolak semua tanggung jawab dan menarik diri dari semua ancaman.
kegagalan, atau bisa dibilang kan dia tidak melakukan apapun itu ibaratkan nggak mau mengambil resiko. Contohnya itu seperti orang yang tak pernah mengikuti tes masuk perguruan tinggi, kan dia merasa tidak pernah gagal karena dia tidak mengikuti, tidak mau mengambil resiko. Seperti kalau kita ini kan, kalau kita misalnya nih masuk perguruan tinggi, otomatis resikonya itu antara dua, gagal dan tidak. Dan dia dan di sini prinsip diam di tempat itu menjauhi hal-hal yang beresiko kegagalan. Nah, jadi dia tidak ingin merasakan kegagalan itu dan menjauhi resiko itu dengan tidak mengambil resiko. Dan terus untuk yang ketiga itu ada ragu-ragu ini berhubungan erat dengan diam di tempat. Banyak orang yang ragu atau bimbang ketika menghadapi masalah yang sulit. Mengulur waktu menjadi cara efektif pengamanannya, sehingga masalah tidak perlu dihadapi gitu. Dan untuk yang terakhir ini yaitu membangun penghalang gitu. Nah, di sini ialah bentuk menarik diri yang paling ringan, mirip dengan sesalan. Orang menghayal suatu penghalang dengan keberhasilan mengatasi sebagian dari hambatan itu sudah melindungi harga dirinya. Nah, materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya tentang pengaplikasian dalam psikologi di individual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Azhara dengan NIM 2206-20073 akan membahas tentang teori individual dalam praktek psikologi yang meliputi keadaan keluarga, psikoterapi, menggali masa lalu, dan mimpi. Yang pertama yang dibahas yaitu keadaan keluarga. Dalam terapi ini, Adler selalu menanyai kliennya tentang keadaan keluarga, yakni urutan kelahiran, jenis kelamin, dan usia-usia saudara sekandung dalam sebuah keluarga. Setiap anak lahir dengan unsur genetik yang berbeda-beda, dan anak-anak itu menginterpretasinya sesuai dengan cara yang berbeda-beda. Karena itu penting melihat urutan kelahiran, yang meliputi anak pertama, anak kedua, dan anak terakhir. Urutan kelahiran adalah pengaruh sosial utama di mana masa kanak-kanak dari mana gaya seseorang hidup diciptakan. Yang pertama yaitu anak sulung. Anak sulung mengalami perasaan terlepas pandangan oleh kedua orang tuanya. Ini dikarenakan kasih sayangnya beralih kepada adiknya. Anak ini mengalami situasi dendronit, ia harus berkongsi pada adiknya. Kedua orang tua juga meletakkan harapan yang tinggi apabila anak ini melangkah ke alam prasekolah. Yang kedua yaitu anak kedua. Anak kedua biasanya memulai hidup dengan situasi yang lebih baik untuk mengembangkan kerjasama dan minat sosial. Kepribadian anak kedua dibentuk melalui pengalamannya terhadap sikap kakaknya terhadap pada dirinya. Sifat anak kedua biasanya lebih agresif berbanding dengan anak sulung. Dia selalu dibantu dalam banyak perkara dan senantiasa ada penyokong di belakangnya. Anak kedua turut mempunyai daya saing yang lebih tinggi dan sering berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih baik daripada kakak atau adiknya. Anak kedua juga memiliki harga diri yang lebih rendah daripada anak pertama atau anak terakhir, terutama jika perbedaan usia mereka adalah sekitar 2 tahun. Yang berikutnya yaitu anak tengah. Menurut Adler, anak tengah umpama sebagai sandwich. Anak tengah sering merasa dirinya terhimpit dan sikapnya juga agresif dan cepat marah. Dalam hidupnya, dia senantiasa mencari keadilan bagi dirinya sendiri maupun untuk individu lain. Yang selanjutnya yaitu anak bungsu. Anak bungsu menjadi anak yang paling sering dimanja sehingga berisiko tinggi menjadi anak bermasalah. Mereka mulai terdorong memiliki perasaan inferior yang kuat dan tidak mampu berdiri sendiri. Namun, mereka memiliki banyak keuntungan. Mereka sedang termotivasi untuk melampaui kakak-kakaknya menjadi anak yang lebih ambisius. Adler meramalkan bahwa anak yang lahir terakhir, jika dimanjakan secara berlebihan, akan memiliki masalah penyesuaian diri sebagai orang dewasa. Anak tunggal. Anak tunggal mempunyai posisi yang unik dalam berkompetensi, tidak dengan saudara-saudaranya, melainkan dengan kedua orang tuanya. Mereka sering mengembangkan perasaan superior yang berlebihan, konsep dirinya rendah, dan perasaan bahwa dunia adalah tempat yang berbahaya, khususnya kalau orang tuanya sangat memperhatikan kesehatannya. Adler menyatakan anak tunggal mungkin kurang baik dalam mengembangkan perasaan kerjasama dan minat sosial, memiliki sifat parasit, dan mengharapkan orang lain.
dan mengharapkan orang lain memanjakan dan melindunginya. Anak tunggal mungkin memiliki lebih banyak kesempatan, sumber daya, dan memungkinkan mereka untuk tampil lebih baik daripada anak-anak dengan saudara kandung. Selanjutnya yaitu psikoterapi. Kurangnya keberanian, perasaan inferior yang berlebihan, dan minat sosial yang kurang berkembang. Tujuan utama dari psikoterapi adalah meningkatkan keberanian, mengurangi perasaan inferior, dan mendorong berkembangnya minat sosial. Walaupun Adler terkenal cukup aktif menentukan tujuan dan arah psikoterapi, dia tetap bersifat bersahabat pada kliennya. Dia mengangkat dirinya sebagai teman kerja yang menyenangkan, bukan bagian dari khutbah moralistik, dan memberi nilai tinggi antar hubungan manusia. Seperti Freud dan Jung, Adler juga menggali masa lalu atau early recollection dan mimpi klien untuk memperoleh pemahaman kepribadian klien itu. Menggali masa lalu atau menggali ingatan memberi petunjuk untuk memahami gaya hidup. Menurut Adler, ingatan masa lalu seseorang selalu konsisten dengan gaya hidup orang itu sekarang, dan pandangan subjektif itu terhadap pengalaman masa lalunya menjadi petunjuk untuk memahami tujuan final dari gaya hidupnya. Walaupun Adler percaya bahwa menggali ingatan memberi petunjuk untuk memahami gaya hidup pasiennya, dia tidak menganggap keduanya mempunyai hubungan sebab akibat. Jadi, kalau gaya hidup seseorang dapat diubah, model peristiwa masa lalu yang diingat pun akan berubah pula. Dan terakhir, yaitu mimpi atau usaha dari ketidaksadaran untuk menciptakan suasana hati atau keadaan emosional ketika bangun nanti. Gaya hidup juga terekspresikan lewat mimpi. Adler menolak pandangan Freud bahwa mimpi adalah ekspresi keinginan masa kecil. Adler tidak percaya bahwa mimpi memenuhi keinginan atau mengungkapkan konflik tersembunyi. Sebaliknya, mimpi melibatkan perasaan kita tentang masalah saat ini dan apa yang ingin kita lakukan untuk mengatasinya. Menurut Adler, mimpi jatuh menandakan bahwa emosi orang tersebut melibatkan penurunan pangkat atau kehilangan, seperti rasa takut. Mimpi terbang menunjukkan rasa berjuang untuk keinginan orang tersebut. Mimpi dikejar menunjukkan perasaan lemah dalam hubungan orang lain. Sekian dari materi yang saya bawakan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.